Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di kelas seperti semula. Walaupun tadi pagi kita dapat berkat dari Allah, ya kan? Diguyur hujan. Hadir semua hari ini, anak-anak? Sudah hadir. Berapa orang yang hadir? Yang hadir? Yang hadir siapa ya? Siapa? Itu? Gali yang ya, vaksinnya? Banyak? Hikmat? Dia bisa. Ya. Alhamdulillah kita bisa mulai belajar lagi. Dari pagi sudah saling berkenal semua. Sudah sarapan? Sudah. Belum? Belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Tadi bisa sarapan pagi. Sudah saling berkenal semua? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Kenapa belum? Orang tua ditutup. Yang lainnya? Beda rumah. Ada lagi? Halo? Halo? Usahakan setiap pagi sebelum berangkat ataupun nggak usah setiap pagi, setiap keluar rumah usahakan pamit ke orang tua, saling ke orang tua. Oke? Nah, nanti kayak obat dulu. Pergi berangkat, pulang orang tua sudah nggak ada, ya kan? Itu penyesalan namanya itu. Jadi usahakan sebelum berangkat keluar rumah, sebelum berangkat sekolah, usahakan saling orang tua atau pamit. Ya. Hari ini kita belajar. Halo. Hari ini kita belajar. SKI, sejarah kebudayaan Islam tentang keberagaman masyarakat Mekah sebelum Islam. Ada yang bisa menjelaskan kepada Bapak tujuan kita mempelajari keberagaman masyarakat Mekah sebelum Islam? Ayo. Halo. Ada yang bisa menyampaikan kepada Pak tujuan kita mempelajari ini? Halo. Bukan ada yang Ada nggak? Halo. Ada kan? Ada. Tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini agar kita bisa menjelaskan atau menceritakan kembali tentang keadaan Mekah sebelum datangnya Islam. Keadaan Madinah sebelum datangnya Islam masih ingat semuanya? Halo? Keadaan Madinah sebelum Islam ada yang masih ingat? Nggak ada. Madinah sebelum Islam. Halo? Masa sudah lupa yang kemarin kita pelajari? Keadaan Madinah sebelum Islam. Keadaan Madinah sebelum Islam dulu belum adanya pemimpin yang mengatur kehidupan, belum mengatur jalannya kehidupan mereka, sehingga banyaknya konflik antar suku-suku. Nah, jawab Bapak minta Fauzan, baca yang nomor 1. Keberagaman masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah menganut berbagai macam agama, adat istiadat, akhlak dan peraturan hidup. Ketika agama Islam datang, agama baru ini membawa pembaruan di bidang akhlak, hukum dan peraturan tentang hidup.
Dengan demikian, peraturan-peraturan Islam bertemu dengan peraturan-peraturan yang ada sebelum Islam. Faktor alam merupakan satu hal yang dapat mempengaruhi kehidupan beragama pada suatu bangsa. Hal itu dapat dibuktikan oleh penyelidik-penyelidik ilmiah yang menunjukkan bahwa Jazirah Arab dahulunya subur dan makmur. Karena faktor alam itu pula, boleh jadi rasa keagamaan telah timbul pada bangsa Arab semenjak lama. Semangat keagamaan yang amat kuat pada bangsa Arab itulah yang menjadi dorongan mereka untuk melawan dan memerangi agama Islam yang baru datang. Mereka memerangi agama Islam karena telah berpegang kuat dengan agama mereka yang lama. Kepercayaan itu telah mendarah daging pada jiwa mereka. Ya. Jadi sebelum Islam datang ke Mekah, orang-orang Mekah, masyarakat Mekah sudah mengenal agama. Tapi mereka Tuhannya bukan Allah. Tuhan mereka adalah satu, berhala. Apa lagi? Halo? Apa lagi? Ada tahu? Matahari. Habis itu api. Apa lagi? Pohon. Kalau Madinah, dulu mereka kepercayaannya apa? Masih ingat? Kenapa masyarakat Madinah mudah menerima agama Islam? Ada yang masih ingat? Halo? Ada kan? Tidak ada? Tidak ada. Kenapa masyarakat Madinah mudah menerima Islam? Karena Madinah dulu agamanya masih banyak menganut kepercayaan agamanya Nabi Ibrahim, Tuhan yang Esa. Tapi di masyarakat Mekah mereka tidak percaya Tuhan yang abstrak, Tuhan yang tidak ada bentuknya. Menurut mereka Tuhan itu ada yang bisa mereka lihat, seperti batu, pohon, matahari. Apa lagi tadi? Api. Ya. Coba ini lanjut. Jadi dulu suku-suku Arab Baduy mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Menurut mereka agama membatasi kebebasan mereka, membatasi kemerdekaan mereka. Ada yang bisa menjelaskan Arab Baduy itu yang mana? Hah? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang tahu sudah Arab Baduy itu kayak mana? Arab Baduy, suku Arab Baduy. Halo? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa sampaikan? Arab Baduy. Ada. Arab Baduy, suku Arab yang masyarakatnya suka berpindah-pindah tempat. Mereka sering membangun tenda-tenda di padang pasir. Mereka berdagang keliling-keliling dan juga Arab. Coba ada contohnya suku Arab Baduy. Nah,
bedanya kalau seperti suku Quraisy di Mekah mereka membuat bangunan. Kalau Arab Baduy mereka berpindah-pindah tempat. Jadi mereka tidak ada yang dipercayai karena mereka merasa selalu bebas. Kemana-mana mereka bebas. Jadi mereka tidak percaya dengan Tuhan. Lanjut, Citra. Ya. Jadi sebelum datang Islam dulu sudah ada namanya haji. Tapi bedanya mereka hajinya untuk mengelilingi Ka'bah yang di sekelilingnya ada apa? Ada berhala. Yang mendasari orang dulu, Arab dulu suka dengan berhala karena mereka setiap kali keluar dari Mekah, mereka membawa batu. Kalau mereka mau batu itu seolah ini batu dari Mekah, batu dari tanah haram. Makanya mereka bangga membawa batu tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada Pak. Halo, Hai. halo. Hai. Masih ingat perjanjian yang Bapak? Masih. Apa bedanya? Kalau ditanya jawab. Di situ Kalau masuk darurat dulu mengucapkan salam. kalau tidak menjawab, Tidak. berapa orang sudah diminta 1000 dari itu? Halo. Hai. Nah, minta suaranya nyaring gitu. Ayo, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada. Lanjut. Alif. Nama-nama berhala mereka sembah antara lain Hubal, Lata, Wija, dan Mana. Hubal adalah berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal merupakan berhala besar yang diletakkan di Ka'bah. Sedangkan berhala yang paling tua adalah Lata. Mereka mengakui berhala tersebut sebagai Tuhan mereka dan demikiannya karena dianggapnya hebat. Mereka menyembah berhala-berhala itu sebagai perantara kepada Tuhan untuk menyerahkan diri kepada dewa atau tuhan-tuhan itu. Mereka rela berkorban dengan menyanyikan binatang ternak, bahkan pernah pada suatu ketika mereka mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa-dewa dan tuhan mereka. Mereka sering mengajukan nasib atau persoalan hidupnya kepada berhala-berhala itu. Mereka juga selalu meminta pendapat atau memohon rezeki jika akan mengerjakan sesuatu yang tinggi. Ya, jadi dulu ada 4 berhala yang paling terkenal di Mekah, di Arab. Berhala apa tadi dulu? Hubal, Lata, Apa? Hubal, Lata, dan Mana. Nah, dulu di Mekah di sekelilingnya ditempatkan berhala. Jadi ketika mereka haji, mereka mengelilingi berhala-berhala tersebut. Bisa dibilang tawaf lah sekarang ya kan. Nah, ini ya, kalian tahu ini berhala apa?
Berhala. Berhala apa? Ayo. Ini yang diletakkan di sekeliling Ka'bah. Kubah. Apa? Berhala kubah. Kubah. Ya, ini berhala Kubah yang diletakkan di sekeliling Ka'bah tadi. Selanjutnya ini berhala apa? Berhala? Mata. Berhala Lata. Yang ini Uzza. Yang ini mana? Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Lanjut, Arif. Salah satu corak beragama yang ada sebelum Islam datang selain 3 agama di atas adalah Hanifiyah, yaitu sekelompok orang yang mengikuti agama Ibrahim yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh nafsu penyembahan berhala-berhala. Tidak ada nelpon. Tidak menganut agama Yahudi atau Kristen, tetapi mengakui keesaan Allah. Mereka berpandangan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Hanifiyah sebagai perwujudan dari ajaran Nabi Ibrahim. Gerakan ini menyebar luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab, khususnya di 3 wilayah Hijaz, yaitu Yasrib, Taif, dan Mekah. Di antara penganut Libya adalah Rahim Abu bin Umayyah bin Abi Al-Saf dan bin Fajr, Warqa bin Al-Fal, Ubaydullah bin Jas, Ka'ab bin Tuan, Al-Mujahid, As'ad, Abu Bakar, Al-Hamid, Zuhair bin Abu Salma, dan Utsman bin Al-Huwairi. 2. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Bagian besar daerah Arab gersang dan tandus, kecuali daerah Yaman terkenal subur. Wajar saja bila negara lain tidak tertarik menjelajah ke Jazirah Arab. Bahkan negara tetangga pun merasa tidak akan mendapat keuntungan jika berhubungan dengan bangsa Arab. Penduduk Arab terdiri 2 kelompok. Pertama, penduduk Badui yang hidup di gunung-gunung dengan cara berpindah-pindah. Kedua, penduduk negeri yang tinggal menetap di suatu daerah tertentu yang kemudian mereka tidak betah tinggal menetap di satu tempat, sehingga mereka hanya mengenal barang hidup dengan selalu sementara berpindah-pindah mencari tanah berumur dan menuruti keinginan hatinya. Mereka hidup secara berkelompok-kelompok dikenal dengan kabilah. Kabilah-kabilah yang selalu tinggal dan sementara itu tidak mengenal suatu peraturan atau apa nama. Berarti yang kita kenal mereka hanya mengenal kebebasan pribadi, kebebasan keluarga, dan kebebasan kabilah. Keadaan itu menemukan sikap loyalitas terhadap kabilah di atas segalanya. Ya. Nah, jadi masyarakat Baduy adalah masyarakat yang apa? Berpindah-pindah. Mereka menyukai kebebasan, kemerdekaan. Apa bedanya Arab dengan Madinah? Bedanya Mekah dengan Madinah. Ada bisa membedakan? Kalau di Mekah tandus. Kalau di Madinah subur. Terdapat banyak oase-oase air. Itulah sebabnya kenapa di Madinah masyarakatnya apa? Masih ingat? Masyarakatnya petani. Madinah masyarakat petani. Kalau Mekah pedagang, karena Mekah jalur perdagangan internasional saat itu. Terdapat pasar-pasar terkenal. Kalau di Madinah terdapat banyak oase-oase air atau tanahnya subur. Ada yang tahu kayak mana bentuk oase air di sini? Belum. Sudah pernah nonton kartun semuanya? Pernah? Pernah kan nonton kartun yang ada lagi
ada pulau apa? Ada danau air, bisa-bisanya rumah kelapa. Pernah? Itu namanya oase atau biasa dibilang oasis. Coba lihat ini. Nah, ini contoh oase air atau oasis. Di Madinah banyak terdapat ini. Makanya di sana masyarakatnya kebanyakan petani. Sedangkan di Madinah masyarakatnya berdagang. Lanjut bisa. Pada penduduk negeri berlaku sistem pihak yang kuat berada di atas, sedangkan pihak yang lemah di bawah. Hal ini tercermin misalnya dari tatanan rumah di Mekah kala itu, rumah-rumah suku Quraisy sebagai suku penguasa dan terhormat berada paling dekat dengan Ka'bah. Di belakang mereka menyusun rumah-rumah kabilah yang lebih rendah kedudukannya, lalu diikuti oleh rumah-rumah kabilah yang lebih rendah lagi sampai kepada tempat-tempat tinggal kaum budak dan sebangsa kaum gelandangan. Wilayah Mekah terletak di jalur lalu lintas perdagangan yang penting, yakni Persia dan Bizantium di sebelah selatan dan Yaman di sebelah utara. Mereka juga mempunyai pasar-pasar perdagangan yang besar, yaitu Ufas, Madinah, dan Zulmajan. Keadaan itu menjadikan Mekah sebagai tempat bertemunya aliran-aliran kebudayaan dari berbagai negara. Pada saat itu mereka merupakan pusat peradaban kecil di Jazirah Arab. Dengan demikian, masa jahiliyah yang dimaksud pada masa ini bukan masa kebodohan dan kemunduran dari peradaban dan kebudayaan, tetapi masa tidak mengenal agama dan aturan hidup yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dulu di Mekah rumah mereka itu berderetan. Yang paling dekat dengan Ka'bah rumah suku apa? Suku Quraisy, suku yang paling dihormati di Mekah. Nabi Muhammad terakhir dari suku apa? Dari suku Quraisy. Jadi Nabi Muhammad merupakan keturunan dari suku Quraisy, suku yang terhormat. Nah, jadi di sekeliling ini yang paling dekat dengan Ka'bah itu rumahnya suku Quraisy. Yang paling belakang rumah Kaum gelandangan atau biasa disebut kaum budak. Apa bedanya budak dengan pembantu sekarang atau asisten rumah tangga? budak nggak digaji. Budak tak digaji. Apa lagi? Budak dikerjakan secara paksa. Lagi? Dulu bedanya budak. Kalau budak dulu makanya masih dibilang zaman jahiliyah. Dulu zaman jahiliyah, zaman tidak mengenal adanya agama, tidak mengenal adanya aturan-aturan agama. Karena mereka dulu menganggap budak itu bisa dijadikan istri, tapi bukan istri sah. Bisa semuanya lah pokoknya budak. Dipaksa, bisa disakiti, bisa disiksa, semuanya kan nonton. Sudah nonton yang paling lupa kasih, yang bilang disiksa. Sudah, kayak mana bilang disiksa? Halo, sudah nonton semua kan? Sudah? Belum? Ada yang belum? Kenapa belum? Sudah berapa minggu sudah? Dari awal semester Bapak bilang nonton. Itu termasuk? Belum. Jadi di situ bilang disiksa pakai batu besar.
di atas tubuhnya. Kemudian dari itu ada dari rombongan dari kaum muslimin yang menebus Bilal, akhirnya Bilal masuk Islam. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Lanjut Alif. Mekah pada saat itu memiliki peradaban yang tinggi. Lanjut. Mekah pada saat itu memiliki peradaban yang tinggi. Kebudayaan sebelah utara sudah ada sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Pencapaian mereka, pembuktian luasnya interaksi dan wawasan mereka kala itu seperti adanya bendungan Maghrib yang dibangun oleh kerajaan Sabah. Bangunan juga kerajaan Syria, ilmu politik dan ekonomi yang berwujud dalam eksistensi kerajaan dan perdagangan. Kebudayaan mereka yang paling menonjol adalah budaya bahasa Arab, khususnya saat masyarakat Mekah amat umar berkumpul untuk penyair untuk mendengar karya-karyanya. Beberapa pasar yang menjadi tempat penyair berkumpul yaitu pasar Bifas, Madinah dan Dzulmajan. Di pasar-pasar itulah penyair memperdengarkan syair seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Bila pada suatu suku keadilan muncul seorang penyair, maka berdatanganlah utusan dari kabilah lain untuk mengucapkan selamat. Kabilah itu kemudian mengadakan perhelatan dan jaminan besar dengan memberi binatang karena untuk menghormati penyair. Dengan demikian penyair dianggap mampu menjelaskan masalah suku atau kabilahnya. Ya. Bapak ada contoh gambar pasar di Mekah dulu. Orang yang di Mekah dulu pasarnya seperti ini. Jadi kalau ada penyair, mereka menyairkan syairnya di pasar-pasar terkenal. Apa? Penyair apa? Misalnya penyair seperti apa? Penyair, syair. Halo? Ada yang bisa contohkan penyair seperti apa? Penyair. Sampai sekarang masih ada penyair. Penyair. Contoh syairnya sekarang. Apa yang bisa? Kau yang bisa sampaikan? Contoh syair. Setiap ada acara di masjid pasti ada syair-syair sebelum mulai. Absian itu termasuk syair-syair. Habis ini ada yang tanyakan? Halo? Paham semua? Hah? Ada yang tanyakan? Nabil, lanjut Nabil. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina atau sebaliknya, dapat memuliakan orang yang tadinya mulia. Bila mana penyair memuji orang yang tadinya hina, maka dengan mendadak orang hina itu menjadi mulia. Demikian pula sebaliknya, jika penyair mencela seseorang yang tadinya mulia, orang tersebut mendadak menjadi orang yang hina. Sebagai contoh, ada seorang yang bernama Abdul Uzza bin Amir. Dia adalah seorang yang mulanya hidup melarat. Putri-putrinya banyak akan tetapi tidak ada pemuda-pemuda yang mau memperistrikan mereka. Kemudian ia dipuji-puji oleh Al-Asya, seorang penyair ulung syair yang berisi pujian itu tersiar kemana-mana. Dengan demikian menjadi masyhurlah Abdul Uzza itu
Akhirnya kehidupan menjadi baik dan berebutlah pemuda-pemuda meminang putrinya. Masyarakat Muka suka mengadakan perlombaan bersair yang terbagus. Biasanya mereka gantungkan di dinding Ka'bah tidak jauh dari patung-patung pujaan mereka agar dinikmati banyak orang. Jika sairnya itu telah digantungkan di dinding Ka'bah, sudah pasti cukup. Apabila tersebut naik martabat dan kemuliaannya. Dengan demikian potret seluruh kebudayaan bangsa Arab tertuang dan tergambar di dalam karya syair-syair mereka. Ya, jadi zaman dulu kalau ada penyair yang memasukkan nama seseorang dalam syairnya, orang tersebut yang awalnya hina bisa menjadi halo. Berapa orang yang sudah? Halo. Syair bisa membuat orang yang hina menjadi mulia. Orang yang mulia menjadi hina. Sudah nonton semua kemarin kan? Coba tanya, Nabi Muhammad sampai ke Madinah disambut dengan apa? Syair apa? Ada yang masih ingat? Nabi Muhammad datang ke Madinah, sampai ke Madinah disambut dengan syair apa? Halo? Halo, percaya diri.
sekarang cairnya masih dicairkan. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada namanya syair-syair yang memuji Nabi Muhammad. Ya. Jadi syair-syair bukan bid'ah karena sejak dulu sudah ada syair-syair yang memuji Nabi Muhammad. Ada yang menyebutkan kenapa Nabi Muhammad kali itu rumahnya ditentukan oleh unta. Halo. Ya, kenapa? Karena tidak mau orang sendiri. Tidak mau ada orangnya merasa diri. Kalau Nabi Muhammad memilih aku mau tinggal di rumah ini, nanti ada orangnya merasa tidak enak. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Halo. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Saya mau minta satu orang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita bahas tadi. Ayo siapa? Yang kalian pahami dari pertemuan kita hari ini? Ya, bisa. Ya, sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi saya akan menyimpulkan dari yang kita pelajari tadi. Keadaan Mekah sebelum Islam, sebelum adanya Islam, orang Mekah ini menyembah berhala atau patung yang mereka sembah itu contohnya seperti api, matahari, binatang, dan pohon. Lalu nama-nama berhala. Lalu berhala itu mempunyai nama-nama yang lengkap, yang antara lain Ubal, Lata, Uzza, dan Manat. Ubal adalah berhala yang terbuat dari batu akik yang berwarna merah, sedangkan Lata merupakan berhala yang paling tua, dan berhala Uzza Ya, di Mekah dulu ada 4 berhala yang paling besar, paling terkenal. Berhala Hubal, Uzza, Lata, Manat. Di Mekah dulu masyarakatnya pedagang karena tanahnya tandus, sedangkan di Madinah subur. Makanya di sana masyarakatnya banyak bertani. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Ada? Halo? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Hari ini pertemuan terakhir kita ya? ya. Minggu depan ulangan. Coba minta kalian pelajari kerjakan halaman 28. Halaman 28 dengan halaman 57. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, ada, yakin? Minggu depan ulangan. Jangan dihafal, tapi dipahami.
Kalau paham matematis, apapun soal yang keluar nanti kalian bisa menjawab. Kalau kalian hafalkan soalnya beda atau apa yang kalian hafalkan beda keluar, otomatis kalian bisa menjawab. Oke, jadi dihafalkan. Siapa? Dipahami. Habis ini ada yang tanyakan? Ada. Hari ini teman terakhir kita. Coba minta maaf mungkin dari awal semester sampai hari ini dari kata-kata Bapak ada yang menyinggung perasaan kalian, mohon dimaafkan. Begitupun juga Bapak sekalian sudah sholat aman. Ada yang ditanyakan? Ya, Ustaz. Sistem ulangan tadi gimana Pak? Hah? Sistem ulangannya? Sistem ulangannya? Apa pakai sesi atau semua masuk? Pakai sesi 1, sesi 2 ulangannya. Terus ulangannya pakai HP apa? Kertas biasa. Ulangannya nanti pakai Google Form. Jadi bawa HP semuanya. Oke? Mau soal berapa? 50? Hah? Berapa? Dari mana? Yakin dari 5? 20? Ada yang ingin tanya? Ada? Ya, Bapak akhiri. Yang dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati dia.